Gimana caranya, di tengah dunia yang lagi kacau balau karena perang dan tahayul, satu orang bisa menemukan tatanan alam semesta yang begitu agung. Nah, dalam penelusuran kali ini, kita akan bedah kehidupan orang yang berhasil melakukan itu. Johannes Kepler. Coba deh, bayangin Eropa di akhir abad ke-16. Situasinya benar-benar runyam. Perang agama di mana-mana, wabah penyakit menyebar, dan orang-orang masih percaya banget sama sihir dan astrologi. Pokoknya dunia saat itu penuh sama kekacauan dan ketidakpastian. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang bakal kita gali. Gimana bisa seseorang yang hidupnya aja udah berantakan, di rumah kacau, di masyarakat juga, malah dia yang berhasil mengungkap harmoni matematis kosmos yang tersembunyi? Oke, yuk kita langsung bahas. Biar kita ngerti pencapaian Kepler yang luar biasa, kita harus paham dulu dunia kayak apa sih yang membentuk dia. Dunia yang, yaitu tadi, penuh gejolak, baik secara pribadi maupun sosial. Garis waktu ini benar-benar ngasih gambaran betapa gentingnya zaman itu ya. Kepler itu lahir di masa yang kelihatannya tenang, tapi cuma sebentar banget. Perdamaian Augsburg itu ibarat gencatan senjata yang rapuh. Dan gak lama kemudian, perang 30 tahun yang brutal meletus dan terus menghantui sisa hidupnya. Dan kekacauan itu nggak cuma di luar, tapi sampai masuk ke rumahnya sendiri. Jauh banget dari kata harmonis, keluarganya itu, disfungsional. Ayahnya tentara bayaran yang kasar, dan cara dia ngegambarin kerabatnya itu tajam banget. Yang lebih parah lagi, dia kena cacar waktu kecil, yang bikin penglihatannya jadi jelek. Ironis banget kan, orang yang nantinya bakal mengamati bintang, malah punya penglihatan yang buruk. Kutipan ini, ini benar-benar nunjukin gejolak batinnya. Cara Kepler menilai dirinya sendiri itu brutal banget. Dan ini ngasih kita gambaran gimana dia ngelihat dirinya. Penuh kekurangan, impulsif, kacau. Ini potret diri yang luar biasa jujur dari seseorang yang tersiksa oleh kekacauan di dalam dirinya. Terus gimana orang yang kayaknya tersiksa begini bisa jadi sehebat itu? Jawabannya ada di cara dia menyalurkan semua pergulatannya. Justru dari kekacauan inilah lahir motivasi terbesarnya. Sebuah pencarian spiritual untuk menemukan keteraturan di alam semesta. Nah, ini poin yang paling penting buat kita pahami. Buat Kepler, astronomi itu bukan cuma sains, tapi teologi. Dia percaya kalau dia mempelajari planet, dia itu kayak lagi membaca pikiran Tuhan. Jadi, usahanya mencari harmoni di langit itu sebenarnya reaksi langsung dari kekacauan yang dia alami di bumi. Dan ini dia teori besarnya yang pertama, namanya Mysterium Cosmographicum. Idenya tuh indah, elegan, tapi sayangnya salah total. Dia ngebayangin gini, mulai dari orbit Saturnus, terus masukin kubus sempurna di dalamnya. Nah, di dalam kubus itu ada orbit Jupiter, terus masukin lagi tetrahedron, dan gitu terus sampai semua 5 bangun ruang sempurna itu tersusun rapi buat nentuin jarak antar planet. Dia bener-bener ngelihat alam semesta ini kayak teka-teki geometris dari Tuhan. Walaupun teorinya salah, karya ini langsung bikin namanya jadi buah bibir di seluruh Eropa. Dan yang lebih penting, ini nunjukin pendekatan dia yang revolusioner. Kepler nggak cuma ngejelasin gerakan planet, tapi dia nanya, kenapa planet-planet itu bergerak kayak gitu? Dia mencari penyebab fisiknya. Babak selanjutnya dalam kisahnya ini, dia sendiri yang nyebutnya sebagai perang. Ini adalah pertarungan intelektual terbesarnya. Duelnya melawan planet Mars yang nantinya bakal mengubah dunia astronomi selamanya. Dan di perang ini, Kepler nemu sekutu yang gak disangka-sangka. Tycho Brahe. Dia ini bangsalan Denmark yang eksentrik tapi juga pengamat langit paling jago di zamannya. Simpelnya gini, Tycho punya data, Kepler punya teori. Mereka ini pasangan yang aneh, tapi klop banget. Tycho itu orang yang super teliti ngumpulin data, sementara Kepler itu pemikir jenius yang nyari pola di balik data itu. Nah, medan perangnya ada di sini, sebuah perbedaan kecil, cuma 8 menit busur. Biar kebayang 1 menit busur itu cuma 1/60 derajat, kecil banget kan? Tapi angka sekecil inilah yang jadi selisih antara data pengamatan Mars dari Tycho sama prediksi dari teori orbit lingkaran sempurna. Dan disinilah letak kejeniusan Kepler. Mungkin astronom lain bakal cuek aja sama perbedaan sekecil itu, tapi Kepler dengan kejujuran intelektualnya nggak bisa. Dia percaya 100% sama datanya Tycho. Dan 8 menit busur yang kecil itu justru itu yang maksa dia buat meninggalkan keyakinan yang udah bertahan 2000 tahun bahwa orbit itu bentuknya lingkaran sempurna. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling paradoks dari hidup Kepler.
Di saat yang sama ketika dia berhasil membuat penemuan yang mengubah dunia, kehidupan pribadinya malah hancur lebur. Setelah bertahun-tahun ngitung sampai pusing, inilah hasilnya. Hukum pertama Kepler. Orbit itu bukan lingkaran sempurna, bentuknya elips. Cuma satu kalimat sederhana, tapi langsung menghancurkan kosmologi kuno dan untuk pertama kalinya ngejelasin jalur planet yang sebenarnya. Ini kemenangan harmoni atas asumsi yang salah kaprah. Tapi di tengah kemenangan ilmiah ini, tragedi datang bertubi-tubi. Kematian merenggut keluarganya. Terus datang lagi pukulan yang paling berat. Ibunya dituduh sebagai penyihir. Di zaman itu tuduhan kayak gitu bisa berarti hukuman mati. Coba bayangin deh, orang yang kerjaannya memetakan langit, sekarang harus turun ke bumi buat bertarung di pengadilan ngelawan takhayul dan kebencian. Dia pakai semua kecerdasan dan pengaruhnya buat nyelamatin ibunya. Dan akhirnya berhasil sih, tapi pengorbanan pribadinya luar biasa besar. Dan dari semua perjuangan inilah lahir warisannya yang abadi. Sebuah pemahaman baru tentang kosmos, alam semesta yang diatur bukan lagi oleh kehendak dewa-dewi, tapi oleh hukum fisika yang pasti dan bisa diukur. Buktinya, jelas banget, hukum-hukum yang dia temukan itu berhasil. Tabel planet bikinannya, yang disebut tabel Rudolphine, jauh lebih akurat dibanding tabel-tabel sebelumnya. Beda antara meleset 5 derajat sama hampir nggak ada salah sama sekali itu, wah itu lompatan yang luar biasa besar buat dunia sains. Dan inilah puncak karyanya, hukum ketiga. Hukum ini bukan cuma ngejelasin satu planet, tapi menghubungkan semua planet dalam satu rumus matematika yang elegan. Inilah harmoni dunia yang dia cari-cari seumur hidupnya. Bukan dibangun ruang yang mistis, tapi di dalam hukum fisika yang berlaku universal. Epitaf yang dia tulis sendiri ini benar-benar merangkum hidupnya dengan sangat indah. Pikirannya terbang ke langit menjelajahi bintang-bintang, sementara tubuhnya terikat dengan penderitaan di bumi. Ini pengakuan tentang dua sisi hidupnya, pencarian yang agung di tengah kenyataan yang seringkali brutal. Kisah Kepler ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Kemajuan sejati itu kadang butuh keberanian buat ninggalin keyakinan yang paling kita pegang teguh. Lingkaran sempurna kita sendiri kalau buktinya emang udah nggak mendukung. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang, asumsi-asumsi salah apa ya yang mungkin lagi menghalangi kita buat nemuin kebenaran hari ini?